Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita ke program belajar di rumah bersama Spenlas. Kita ke IPS kelas 7 ya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk dan keragaman etnik dan budaya. Oke. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni ini ya, garis bawah ini, ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk. Nah, imigrasi ya. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi ya. Ada imigrasi, ada emigrasi. Ada impor, ada ekspor. Ya, seperti itu. Masuk imi, keluar emi. Oke, ya. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Nah ini, kalau tidak ada lahan pekerjaan, angka pengangguran akan tinggi. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Ya, karena terpusat pada kota-kota besar biasanya. Kemudian C, yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan akan tinggi. Nah ini ya. Kemudian yang keempat, D, harus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja, sedangkan di desa tidak. Kemudian yang kelima ini, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Ya. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Nah, apa aja SDM-nya ini? Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan. Oke, ini ya, satu, tingkat pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Dua, ya. Tidak lagi. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah, BOS, program wajib belajar. Nah, ada juga kan program Indonesia Pintar tuh ya, seperti itu. Kemudian tingkat kesehatan penduduk. Nah, ini yang ketiga, tingkat kesehatan penduduk. Ya, jadi ada yang pertama pendidikan, kesejahteraan, ya, sama kesehatan ini. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Ya, kalau kematian bayinya tinggi, berarti tingkat kesehatannya bagaimana? Oh jelas kurang. Usia harapan hidup, maksudnya apa ini? Orang tua kita meninggalnya usia berapa? Ya, seperti itu. Oke, sekarang yang kedua nih, keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam.
Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ya. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum, berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, ya. Ada lagu daerah, ada tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat ya di buku ini. Oke, sampai di sini selesai. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa kalian baca materi PDF-nya. Materi ringkasan materi PDF. Oke, sampai di sini. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.